Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Senin 23 Oktober 2023. Saudara-saudaraku, kita bersungguh bersyukur kepada Allah yang hidup. Oleh karena kasih anugerahnya kita boleh dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan berbahagia pada hari ini. Nah saudaraku, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami kembali dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini. Biar kami sungguh-sungguh belajar dan kami memahami daripada kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, biar setiap kami boleh memperhatikan firman Tuhan dan hati kami sepenuhnya terpaut hanya kepada Engkau. Ini kami Bapa, penuhi setiap kami, urapi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, kita boleh belajar kembali firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Tidak Nyambung. Kita belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam Amos 5 ayat 21 sampai 24. Mari saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan korbanku kepadaku, korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian dan nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagi rata-rata orang Israel di zaman Nabi Amos, hari Tuhan adalah hari yang dinanti-nantikan dan mendatangkan kelegaan. Mengapa demikian? Karena di hari itulah Allah akan menyatakan kekuasaannya dan akan membela bangsa Israel dari semua musuh mereka. Karena itulah mereka menginginkan agar hari Tuhan segera datang. Mereka yakin bahwa mereka benar karena rajin dan setia melakukan berbagai ritual ibadah yang mereka kira niscaya akan membuat Allah berpihak kepada mereka. Namun, Allah justru membenci ibadah mereka yang disertai dengan aksi penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Walaupun Israel beribadah kepada Allah, ibadah itu tidak dilakukan secara eksklusif. Tuhan murka kepada umatnya. Apa gerangan yang telah dilakukan umat sehingga Tuhan begitu murka kepada mereka? Padahal Allah lebih menghendaki supaya keadilan ditegakkan dan kehidupan umat menunjukkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, hari Tuhan takkan sama dengan apa yang disangka oleh Israel, karena justru akan mendatangkan celaka dan penghukuman bagi mereka. Nah, bagaimana dengan hidup kita saudara-saudaraku? Apakah kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan, sehingga kehendak Allah nyambung di dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain yang akan percaya kepada Kristus karena ketidakbenaran hidup kita. Umat Tuhan hidup serba tidak nyambung, taat beribadah, tetapi menindas sesama, setia beribadah ataupun setia berdoa, tetapi tidak peduli dengan orang miskin, mempersembahkan korban, tetapi menyuburkan ketidakadilan. Hidup mereka dengan standar ganda, di sini begini, di sana lain lagi. Ketidaksenambungan moral memenuhi hidup. Saudara-saudara yang terkasih, hadirat Tuhan bukanlah saudara-saudaraku yang terkasih, hadirat Tuhanlah yang memberikan dampak dan nilai plus dari ibadah, tempat ibadah dan persekutuan kita. Saudara-saudara yang terkasih, nas ini memperingatkan kita bahwa kita dinilai berdasarkan standar kebenaran Allah dan bukan standar kita sendiri.
Jika kita bergantung kepada standar kita sendiri, kita sesungguhnya sedang mengundang hukuman Allah. Jangan pernah samakan begitu saja pandangan teologi kita dengan kehendak ataupun keinginan Allah bagi hidup kita. Semua itu hanya alat bantu bagi kita untuk mengenal secara pribadi berdasarkan firman Allah apa yang sebenarnya Ia kehendaki untuk berlaku di dalam kehidupan kita. Kita tidak dipanggil untuk taat kepada apa yang kita sangka benar, tetapi untuk taat kepada Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, kita tahu ungkapan ini benar, tetapi belum tentu dasar firman Allah yang membenarkannya. Yang jelas bahwa Tuhan adalah sumber berkat, bukan tempat memuja Allah itu. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita telah mempersembahkan hidup, maka semuanya di dalam hidup kita adalah milik Allah. Dan kita pastilah tidak segan-segan untuk memberikan segala sesuatunya kepada Allah dengan kualitas yang terbaik. Allah menuntut kita untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang terbaik kepadanya, sehingga kehidupan kita nyambung dengan kehendak Allah. Melalui pesan firman Tuhan yang kita boleh dengar hari ini, biarlah kita boleh berubah. Jangan lagi hidup dengan standar ganda, jangan lagi hidup dengan ketidaksinambungan moral, tetapi biarlah kebenaran dari semua sisi hidup kita dan kegiatan kita sungguh sinkron. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, letakkanlah pengharapan kita kepada Allah dan carilah Tuhan Yesus, maka kita akan hidup. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Kami sungguh bersyukur, Bapa yang sungguh baik, kami mendengar firman-Mu. Kami percaya renungan singkat ini akan memberkati kami, mengubah paradigma kami, sehingga kami sungguh-sungguh beribadah kepada Allah yang hidup. Karena sumber berkat berasal hanya daripada Tuhan. Kami tidak mengkultuskan satu tempat ibadah, tapi kami sungguh-sungguh menyembah Allah dimanapun kami berada, dan kami beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami. Berbicaralah bagi setiap kami dan kami mau melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat berkarya, semangat bekerja, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.